Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Luciana Iftitah, program studi S1 Pendidikan Guru Anak Usia Dini dengan NIM 1932028. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal kualitatif dengan judul Pengenalan Tekstur melalui bermain sensory walk pada anak usia 4-5 tahun di RA Al-Kafi Balikpapan. Baik, pertama-tama saya akan menjabarkan latar belakangnya. Jadi, fakta yang ditemukan di lapangan pada waktu kegiatan PPL selama kurang lebih dari 6 bulan, peneliti menemukan anak-anak yang berusia 4-5 tahun memiliki kemampuan mengenal dan membedakan berbagai objek berdasarkan tekstur. Masih berada pada taraf yang sangat minim jika bertolak dari karakteristik perkembangan kognitif anak seusia mereka. Jadi sensory walk ini merupakan salah satu media yang tepat untuk membantu anak mengenal dan membedakan objek berdasarkan tekstur. Melalui bermain sensory walk, anak mengenal berbagai objek dengan tekstur yang berbeda. Dengan adanya fenomena yang terungkap, serta memahami begitu bermanfaatnya kegiatan bermain sensory walk bagi kemampuan anak mengenal tekstur, maka peneliti terinspirasi untuk melakukan suatu penelitian dengan judul Pengenalan Tekstur melalui bermain sensory walk pada anak usia 4-5 tahun di RA Al-Kafi Balikpapan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah di atas sebagai berikut. Yang pertama, belum adanya permainan yang bisa mengenalkan tekstur pada anak seperti permainan sensory walk. Kemudian yang kedua, permainan anak-anak di RA Al-Kafi Balikpapan cenderung menggunakan alat dan bahan yang sudah jadi. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang diterapkan guru bersifat konvensional dalam mengenalkan tekstur pada anak. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan ini pada proses pengenalan tekstur melalui bermain sensory walk pada anak usia 4-5 tahun. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana proses pengenalan tekstur melalui bermain sensory walk pada anak usia 4-5 tahun di RA Al-Kafi Balikpapan. Kemudian ada tujuan penelitiannya. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan mendalam tentang proses pengenalan tekstur melalui bermain sensory walk pada anak usia 4-5 tahun di RA Al-Kahfi Balikpapan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama secara teoritis, yaitu sebagai salah satu alternatif untuk mengembangkan penelitian lain yang menggunakan permainan sensory walk dalam mengenalkan tekstur kepada anak usia 4-5 tahun. Kemudian yang kedua yang secara praktis, pertama bagi guru sebagai bahan masukan bagi guru untuk dapat mempertimbangkan penerapan permainan sensory walk dalam pembelajaran pengenalan tekstur pada anak usia 4-5 tahun. Kemudian bagi sekolah untuk menambah pengalaman dan pengetahuan serta meningkatkan pengetahuan dan perkembangan fisik motorik anak usia 4-5 tahun. Kemudian ada bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan, kemampuan, dan pengalaman dalam meningkatkan kompetisinya sebagai calon guru. Kemudian untuk peneliti lain, sebagai masukan bagi peneliti lain tentang pengaruh permainan sensory walk dalam mempengaruhi pengenalan tekstur pada anak usia 4-5 tahun. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Pertama saya menjelaskan mengenai konsep media tekstur. Ada pengertian. Jadi pengertian media tekstur yaitu alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari nilai itu ciri khas, kasar, halus, polos, bermotif atau bercorak, mengklimat, buram, licin, keras, lunak, dan sebagainya. Kemudian fungsi media
media tekstur yang pertama sebagai kesan visual, kemudian menghasilkan kualitas ruang. Selanjutnya ada macam-macam tekstur. Jadi yang pertama ada tekstur kasar nyata, tekstur semu, tekstur asli, tekstur dalam desain grafis, dan juga tekstur halus. Dan yang D, penggunaan media dalam pembelajaran. Yang pertama prinsip-prinsip pemilihan media tekstur, kemudian ada karakternya media tekstur, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan media pembelajaran. Kemudian juga ada langkah-langkah dalam mempergunakan media dalam mengajar. Kemudian tinjauan pustaka yang kedua, saya membahas tentang anak usia dini. Jadi yang pertama pengertiannya, anak usia dini yaitu sosok individu yang sedang mengalami suatu proses perkembangan dengan sangat pesat dan fundamental. Anak usia dini ini berada pada rentang usia 0-7 tahun. Kemudian ciri-ciri anak usia dini yaitu bersikap egosentris, kemudian relasi sosial yang primitif, kesatuan jasmani dan rohaninya itu hampir tidak terpisahkan, kemudian mempunyai sikap hidup yang fisiognomis. Kemudian ada tujuan dari pendidikan anak usia dini ini secara khususnya adalah yang pertama dapat mengidentifikasi perkembangan fisiologis anak usia dini dan mengaplikasikan hasil identifikasi tersebut dalam pengembangan fisiologis yang bersangkutan. Kemudian dapat memahami perkembangan kreativitas anak usia dini dan usaha-usaha terkait dengan pengembangannya. Yang C, dapat memahami kecerdasan jamak dan kaitannya dengan perkembangan anak usia dini. D, memahami arti bermain bagi perkembangan anak usia dini. Selanjutnya dapat memahami pendekatan pembelajaran dan aplikasinya bagi perkembangan anak usia dini. Sedangkan tujuan anak usia dini secara umum yaitu mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya ada pembahasan mengenai sensory walk. Yang pertama ada pengertian sensory walk yaitu media yang menyenangkan dan mewarna-warni yang digunakan untuk anak-anak untuk mengeksplorasi pengalaman sensorik baru atau yang berbeda. Kemudian ada manfaat sensory walk. Yang pertama ada perkembangan kognitifnya, kemudian untuk stimulasi motorik halus dan motorik kasarnya, meningkatkan bonding antara orang tua dan anak, sebagai perkembangan bahasa dan juga membantu anak lebih tenang dan melatih imajinasinya. Kemudian ada langkah-langkah bermain sensory walk. Pertama ada alat dan bahan, yaitu guru menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat sensory walk, yaitu foam mat, rumput sintetis, batu kerikil, pom-pom, pasir, dan busa. Kemudian anak diperkenankan untuk mengambil foam mat dengan berbagai warna. Untuk kegiatannya sendiri, setelah anak-anak mengambil foam mat dengan berbagai warna, masing-masing anak menempelkan bahan-bahan yang disiapkan seperti rumput sintetis, pasir, batu, kerikil, pom-pom, dan busa ke atas foam mat, kemudian susun foam mat dan gabungkan. Selanjutnya anak dapat berjalan di atas sensory walk yang telah dibuat. Untuk bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jadi metode penelitian yang dipilih adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang diharapkan mampu menggambarkan secara mendetail kegiatan sensory walk dalam mengembangkan kemampuan anak mengenal konsep tekstur di RA Al-Kafi Balikpapan. Kemudian ada untuk yang B, informan penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Emergent sampling design dengan cara memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan selanjutnya. Berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data yang lebih lengkap. Kemudian yang C ada latar dan kehadiran peneliti sebagai instrumen. Jadi
Latar penelitian ditentukan dalam penelitian ini adalah lingkungan sekolah RA Al-Kahfi Balikpapan, khususnya ruangan kelas A1 yang menjadi ruang belajar informan penelitian dan untuk anak usia 4-5 tahun. Kemudian ada kehadiran peneliti dan juga peneliti sebagai instrumen. Untuk yang D, teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama pengamatan partisipatif, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan berbagai kemungkinan dan fenomena empirik yang terjadi di lapangan berkenaan dengan penelitian tertentu. Yang kedua ada teknik wawancara menggunakan dengan semi teks terstruktur agar peneliti dapat membangun pemahaman mendalam dalam kaitan dengan pengembangan kemampuan kognitifnya. Berhubung peneliti menerapkan teknik observasi partisipasif. Kemudian yang E, ada teknik analisis data, yaitu pertama ada reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya, membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Kemudian ada penyajian data. Data disajikan ini dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, juga disajikan dalam bentuk grafik, metrik, jejaring kerja atau chart. Kemudian setelah itu diverifikasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.